Ki, Halo halo. semuanya. Ya ampun, Hai, lucu hai, hai. banget ini. Lucu kan? Aku punya juga ini, punya putih. Ini kalau digini dia nggak bisa tumpah Betul, gitu. ini emang Itu untuk nasi ya. centongin. Oke, Lucu banget. kita mic-nya cuma satu jadi gantian. Yes. Cuman seru banget kita ada kesempatan ngobrol sama Kirking. Benar itu atau Peres? Oh. Bener, serius. Makasih Serius. Kak, makasih banget. Ini seru banget karena entertainment yang satu ini udah bisa multi bahasa. Wih. Asalnya adalah dari negara Filipina. Yes, annyeonghaseyo. Oh, salah. Korea. Oh. Halo semuanya, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali gitu. Itu kayak selamat Artinya? siang, selamat pagi, selamat malam, gitu. Selamat semuanya. Oke, selamat semuanya buat yang lagi nonton YouTube-nya Radio Yes. RDI. Kita ngobrol sama Kirking yang udah berkarir di Indonesia dari 2023. Yes Kak, yes Kak. Gimana sih ceritanya gitu? Oh. Gimana ceritanya ketika Nah, memutuskan itu. untuk ikut audisi di salah satu stasiun televisi ya? Oke, aku mau pegang mic-nya ya. Boleh, silakan. Alarm, soalnya aku takut telat guys Oke, gitu. oke. Dan Kirk itu lagi minum obat juga, soalnya Alright. kan lagi baru sakit radang. Radang. Maaf. Oke, tadi kan ceritanya Ya. bagaimana berkarir di Indonesia. Nah gitu awal-awal itu Kirking punya teman di Philippines itu, dia ikutan Dangdut Akademi Asia 5 Kak. Yes. Dan dia bilang dia bilang ke Kirking, Kier mau ikut gak Dangdut Akademi 6 gitu. Yes. Tapi Kirking tuh awal-awalnya kayak ikut gak ya, soalnya Kirking tuh nggak tahu sama sekali bahasa Indonesia dan lagu dangdut dan cengkok. Oke. Soalnya kita nggak ada dangdut di Philippines Kak. Kita kan influenced by Western country. Iya, Jadi bener. kita tuh pop semua di situ. Nah, tahu-taunya Bruno Mars. Nah, gitu Kak. Oke. Jadi, nah, tapi kira-kira kan kalau kita punya impian untuk orang tua kita, sama kita punya impian diri sendiri kita gas gitu. Oke. Jadi kita semangat Kak. Soalnya Kirking itu dari awal Kirking itu pengen bantu orang tuanya Kak. Soalnya papa Kirking itu petani. Dan mamanya jual buah. Yang mama jual buah itu yang papa tanam. Oh, alright. Nah gitu. Jadi Kirking itu pengen kerja keras untuk kerja buru-buru juga untuk orang tuanya. Soalnya orang tuanya udah senior dan Kirking itu pengennya orang tuanya jadi Kirking yang kerja untuk orang tuanya. Betul. Kak gitu. Jadi biar papa nggak panas-panasan gitu loh. Jadi kayak kalau emang dia mau masih petani tapi dia cuman hobi gitu. Soalnya nggak bisa juga kalau kita langsung kayak jangan Pak gitu. Soalnya papa tuh langsung lemah gitu loh. Ya kayak itu kayak exercise-nya gitu, kayak olahraga gitu Kak. Dan ya itulah Kak. Jadi Kirking itu kayak senang banget gitu. Jadi kayak betah di Indonesia, mulai berkarya di Indonesia, ada opportunity dan kayak gitu maunya kayak ya itu Kak kerja. Kerja. Berawal dari keinginan untuk memuliakan orang tua yang asal dari petani, akhirnya Kirking mulai nyanyi berkarir di Indonesia. Untuk mempelajari lagu-lagunya, untuk mempelajari cengkok-cengkoknya, itu prosesnya kayak gimana sih King? Itu susah banget Kak, soalnya kita kan gak ada dangdut sama cengkok. Pas kita datang di Indonesia dan kita lihat ketemu peserta-peserta di Indonesia, aduh ini susah banget gimana, dari mana itu cengkoknya gitu, dari mana tuh kayak note-nya kan gini. Kalau di pop kan riffs and runs Kak, jadi kalau di itu cengkoknya, tapi aku tuh emang teman-teman Kirking penyanyi dangdut itu luar biasa sih Kak, kayak kemana ya gitu. Oh my god, how to do it gitu. Harus kita tuh kayak harus digoyang-goyang leher kita biar ada cengkoknya gitu sampai sakit gitu, sampai dikit lagi mau stroke gitu. Gitu Kak. Jadi ternyata teman-teman penyanyi yang di dalam audisi itu sangat membantu lah ya, sangat membantu, sangat support. Dan itu juga Kak lagu-lagu kita dari coach gitu. Jadi Kirking minta lagu sama si coach, minta bantu, soalnya Kirking kayak gak tahu lagu Indonesia, jadi dikasih, dibelajar hari ini, besoknya bisa tampil Kak, gitu langsung. Jadi langsung kayak semua anxiety, semua stres jadinya. Gitu. Tapi kalau Kirking ingat orang tua, semangat lagi. Semangat lagi ya. Nah, kalau ngomongin soal musik di Filipina tuh influence-nya ternyata dari lagu-lagu barat, pop gitu kan, western lah ya, western. Pop gitu, pop R&B, ballad. Nah,
cara menyesuaikan atau kayak how to fit gitu. Gimana cara? Tadi kan udah nih ada coaching dan lain-lain, tapi kan secara feel, secara Iya. mood itu beda banget loh sebenarnya. Kalau kicking sih Kak, aku bisa cepat adjust sih Oh, Kak. adjust aja. Iya, harus Kak. Mm-mm. Kalau kita mau kerja atau we love what we do, we love our craft gitu. Jadi kita tuh harus cepat adjust Iya. gitu loh. Soalnya kicking juga Kak mulainya jadi artis dari umur 11 tahun Kak. Jadi Oh, penyanyi di oke. Philippines dan Iya, iya, iya. sampai sekarang gitu Kak. Oh, 11 tahun. Jadi Gitu. waktu itu masih kecil, itu lagu Udah anak-anak. lagu anak-anak itu udah ikutan kayak Indonesian Idol di Philippines, Oh tapi ya, bukan Indonesian Idol, kayak yes. beda Audisi. audisi Mm-mm. gitu. Terus Kirking akhirnya menang dan Kirking tuh stay di network itu sampai 13 tahun Oke, gitu. iya. Jadi 2002, 2009, 2018 Kirking ikut uh, Idol Philippines. Idol Nah Filipina. gitu. Jadi pas ikut Idol Philippines, lockdown, COVID, Ya. sedih banget Kirking. Itu kayak downfall Kirking juga. Ini gimana ya? Tapi aku tuh uh, sekarang realize that everything happens for a reason Kak. Betul. Itu Tuhan yang bawa Iya, Kirking iya. lah. Kayak ada yang lebih greater things for me gitu Ada loh. sesuatu yang Jadi lebih besar lah ya. Walaupun gitu. kemarin Jadi sempat down gitu. sekarang di internasional gitu Kak. Oke. Jadi kayak ada opportunity yang bikin Kirking jadi penyanyi internasional gitu. Alright, keren. Jadi Jadi keren banget, luar biasa. perjuangan itu ternyata nggak mudah lah ya. Banyak Kak. Naik turun Kalau banget. nangis banget aku Kak kalau dicerita dari 0 sampai sekarang. Iya, iya. Banyak yang susah. Oke, tapi ini sebuah titik yang Sampai sekarang menyenangkan. sih Kak, Kirking itu masih proses gitu. Oke. Alright. Nah, King, ini kan setelah rame di Akademi Dangdut ya kan, dan sekarang akhirnya ternyata King ini ngerilis lagu ballads. Oh iya. Indonesian ballads Dan ya. aku tuh senang banget sih Kak, soalnya Kirking kan base-nya pop. Iya. Jadi bukan gampang sih, bukan easy, tapi lebih kayak this is my forte. This is my strength. Iya, Jadi iya. aku senang banget Kak. Apalagi itu ciptaan Kak Rizky Bilar. Oh iya betul. Dan dibantu arrangement with Coach Syafiq yang luar biasa iya, juga arrangementnya Kak. Itu grand banget gitu. Jadi kayak ngerasa kayak bisa dinyanyikan lagu ini ke kompetisi gitu loh. Jadi kawannya grand. Jadi kayak gitu senang banget Kak. Yes. Dan ya aku bersyukur soalnya aku juga ada di tangan yang orang-orang baik dan yang hebat. Tepat lah ya, ada tepat juga ya. Ayah Ruben Onsu, my management, MOP, Leslar Record Record, Label, Kak Lesti juga, cerita oke. ke Kirking yang pengalamannya di dunia entertainment industry di Indonesia. Iya. Jadi itu kayak gitu bersyukur banget. Betul. Kan? Ngomong-ngomong soal entertainment sama industri kan sebenarnya persaingannya pun cukup ketat. Iya, untuk gini lah, untuk orang-orang lokal aja sebenarnya ketat loh ya. Apalagi Kirking yang asalnya dari luar gitu. Guys, netizen itu yang komen-komen bash Kirking itu nggak gampang ya guys, susah banget guys gitu. Jangan membuat cerita yang tidak benar. Oke. Hanya Kirking yang tahu. Oke. Tapi ngomong soal nyanyi kita udah kulik nih tadi ya. Sekarang mau tanya-tanya seputar hobi sebenarnya. Hobi Kirking. Secara hobi, Kirking ini apa nih? Apakah ternyata juga hobi menanam seperti orang tuanya? Aku kalau di Philippines kan bantu nanam orang tua aku yang petani yang nanam beras, padi. Kok basi sih padi? Nah, padi nanam. Dan Kirking juga kalau di sini kalau gak ada kerjaan atau gak ada kegiatan, Kirking itu suka badminton badminton dan suka lari. Oke. Dan suka ya itu sih Kak, dan suka nyanyi sendiri di rumah. Jadi sebenarnya gaya hidup sehat juga diterapkan sama seorang Kirking ya. Itu ada alarm lagi nih guys. Jadi gaya hidup sehat diterapkan ya, mulai dari badminton, lari, gym, olahraga. Yes, gym juga. Okay. Biar kita sehat aja gitu. Okay. Apalagi yang namanya penyanyi tuh power penting banget ya. Jadi power dan fisik ya lebih ke perut sih Kak. Makanya kayak harus kalau nyanyi itu kan kita harus dari diaphragm betul, gitu. Betul, jadi diaphragma ya. Nah,
gitulah, harus latihan gitu. Betul, harus dijaga. Mm. Ngomong-ngomong soal perut nih, kita nggak jauh-jauh Indonesia tuh yang namanya makanan, King. Nah, enak banget itu. Makanan-makanan Enak Indonesia banget yang itu. lu suka apa sebenarnya? Yang nasi rendang tadi Nasi ya, aku rendang bilang ya. nasi radang gitu. Radang ya? Aku selalu lupa Kak, aku selalu Iya. salah-salah itu. Tapi itu nasi rendang itu sampai tiap hari Kirking makan itu Kak, sampai darah tinggi. Oke. Jadi rendang jadi makanan favorit ya? Enak, tempe goreng enak juga, ayam bakar enak juga. Ih, seru. Ya pokoknya makanan-makanan Indonesia yang penting nggak pedas, soalnya kayak gitu alergi. Oh, nggak bisa pedas ya? Jadi secara lidah Nggak bisa udah cocok nafas nih ya? Nggak bisa nafas. Bener. Oke. Seru banget ngobrol sama Kirking. Terima kasih. Terima kasih Thank you, sukses semuanya. ya. Makasih guys, jangan lupa like, share, and subscribe ya Bye-bye, guys. bye-bye. Thank you. Dadah.